Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Semuanya semangat? Alhamdulillah. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik anak-anak. Hari ini kita masih belajar tema 3 kegiatanku. Kita belajar subtema 2 kegiatan siang hari. Nah, nanti kita akan mempelajari pembelajaran yang ke-6 dan evaluasi subtema 2. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Silahkan anak-anak duduk dengan tertib, ikuti berdoa dengan baik. Setelah berdoa, nanti dilanjutkan dengan hafalan surat Al-Kafirun. Begitu ya anak-anak hebat ya. Baik, sekarang simak dan tirukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anakku semua kita berdoa sebelum belajar dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum
Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama-sama dan belajar mengulang kembali hafalan surat Al-Kafirun. Siapa yang sudah hafal? Sudah banyak yang hafal ya? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, bagi yang belum hafal, silahkan dihafalkan terus dan tetap semangat ya untuk menghafal. Semoga kalian dimudahkan untuk menghafalkan Al-Quran. Baik anak-anak, mari kita mulai pelajaran hari ini. Kita buka pembelajaran yang ke-6 halaman 78. Siapkan juga pensil dan penghapusnya ya. Kita mulai. Dengarkan guru membaca teks berikut. Terlambat pulang ke rumah. Dino terlambat pulang ke rumah. Ibu sudah menunggu dari tadi. Ibu menasihati Dino. Ini gambarnya ya. Ibu sudah menunggu di rumah. Dino baru pulang. Nah, ibu merasa cemas. Kenapa Dino belum juga sampai ke rumah? Yuk, sekarang kita baca percakapan ibu dan Dino. Dino, kenapa kamu terlambat pulang? Maaf, Bu. Tadi Dino bermain dahulu di taman. Dino tidak boleh begitu. Dino harus pulang dahulu ke rumah. Baik, Bu. Kalau mau bermain, pamit dulu pada ibu. Jangan membuat ibu cemas. Dino tidak akan ulangi lagi, Bu. Bagus, jangan ulangi lagi, Nak. Segera ganti baju dan bersihkan tubuhmu. Nah, ini percakapan siapa tadi? Ibu dan Dino, ya. Ibu menasehati Dino karena Dino tidak langsung pulang setelah pulang sekolah, tapi Dino bermain dulu di taman. Nah, ibu merasa cemas. Mengapa Dino belum sampai rumah? Kemudian ibu menasehati Dino agar pulang dulu. Dan kalau mau bermain harus pamit dulu pada ibu. Dino pun berjanji pada ibu tidak akan mengulangi lagi. Nah, setelah pulang sekolah, ya, ini Dino terus disuruh ganti baju dan membersihkan tubuh. Ya, jadi kalian juga kalau pulang sekolah ganti baju dulu ya. Baju seragam dipakai untuk di sekolah saja. Untuk ke sekolah, di rumah sudah ganti. Begitu ya anak-anak hebat ya. Baik, sekarang kita jawab pertanyaan di bawah ini ya. Kita baca perintahnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapa yang terlambat pulang ke rumah? Siapa tadi? Dino ya, Dino ditulis di nomor 1, Dino. Ya, silahkan ditulis ya jawabannya. Nomor 2, kenapa Dino terlambat pulang ke rumah? Kenapa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, betul. Karena Dino bermain dahulu di taman. Nah, ini ya jawabannya karena bermain dahulu di taman. Nomor 3, siapa yang menasehati Dino? Siapa tadi yang menasehati Dino? Ini nasihatnya ini. Kalau mau bermain, pamit dulu pada ibu. Nah, nasihatnya siapa yang memberikan? Ibu. Ya, tulis di sini ibu. Yuk, silahkan ditulis. Nomor 4, apa janji Dino pada ibu? Janjinya apa tadi? Dino tidak akan ulangi lagi. Nah, ini ya janjinya tidak akan mengulangi lagi. Ditulis ya. Nomor 5, pernahkah kamu berbuat seperti Dino? Pernah tidak kalian pulang sekolah langsung main, tidak pulang dulu? Nah, kalau pernah kalian tulis di sini pernah. P-E-R-N-A-H. Kalau tidak pernah tulis tidak.
T-I-D-A-K. Begitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke halaman 79. Coba tulis jawabannya. Kita baca dulu ya. Dino terlambat pulang ke rumah. Ibu menegur Dino karena tidak izin. Dino merasa bersalah pada ibu. Dino mengucapkan apa? Maafkan saya, Bu. Saya tidak akan ulangi lagi. Nah, kalau bersalah harus minta maaf, ya, dan berjanji tidak akan ulangi lagi. Begitu ya anak-anak hebat ya. Silahkan ditulis ya, agak panjang ini, tapi tetap semangat ya. Baik, kalau sudah selesai, sekarang kita lanjutkan ke bawahnya. Hubungkan pernyataan berikut dengan gambar yang sesuai. Coba perhatikan. Ini kita baca. Tidak baik menyisakan makanan. Kita lihat gambarnya. Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Yang mana? Ya, yang nomor 2. Ya, jadi tidak baik kita itu menyisakan makanan saat makan ya. Agar tidak tersisa, ambil secukupnya. Nomor 2. Buanglah sampah pada tempatnya. Gambarnya yang mana? Ya, betul. Nah, ini ya membuang sampah pada tempat sampah. Kemudian nomor 3, letakkan buku di rak buku setelah dibaca. Nah, yang ini ya. Jadi, setelah kalian baca buku, silahkan buku dikembalikan lagi ke tempatnya. Gitu ya, anak-anak ya. Jadi, ini aturan kehidupan sehari-hari. Apa aturannya tadi? Tidak baik menyisakan makanan. Jadi, kalau makan harus dihabiskan. 2, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh sembarangan. Yang ketiga, letakkan buku di rak buku setelah dibaca. Jadi meletakkan barang pada tempatnya. Kalau buku di rak buku, kalau sepatu di rak sepatu, ya. Kemudian kalau mainan dirapikan setelah dipakai, kemudian diletakkan di tempat. Nah, itu ya anak-anak hebat ya. Baik, kita lanjutkan ke halaman 80. Kebiasaan Bella. Yo, kita baca. Bella punya kebiasaan baik. Kebiasaan Bella adalah merapikan barang-barang. Bella juga merapikan kamar. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sama dengan Bella? Nah, siapa yang sama dengan Bella? Biasa merapikan barang-barang. Jadi setelah belajar, barang-barang dirapikan lagi ya. Buku, alat tulis ditata yang rapi. Setelah bermain, mainan dirapikan kembali. Dan juga ini Bella merapikan kamar. Nah, siapa yang setiap hari merapikan kamar? Pinter ya, anak-anak hebat yang sudah merapikan kamar, kalian hebat sekali. Dan yang belum merapikan kamar, ayo rapikan kamar setiap hari ya, setelah bangun tidur dirapikan. Kita lanjutkan ke bawahnya. Adik senang bermain di tempat tidurmu. Tempat tidur dan kamarmu menjadi berantakan. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan memarahi adikmu? Apa yang akan kalian lakukan? Apakah kamu akan marah-marah? Nah, ada yang marah-marah? Ya, kadang ada ya kalau adiknya membuat berantakan, kadang ada yang marah-marah. Nah, tapi baik atau tidak kalau marah-marah pada adiknya? Tidak, ya karena adik masih kecil ya, dia belum tahu. Jadi harus dinasehati dengan baik. Begitu ya. Jadi yang dilakukan adalah menasehati adik dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik.
kita lanjutkan ke bawahnya. Berilah tanda centang untuk sikap tertib di rumah. Berilah tanda silang untuk sikap tidak tertib di rumah. Kita amati dulu ya gambarnya. Ini anak sedang apa? Ini memegang sepatu. Ini rak sepatu ya. Dia sedang meletakkan sepatu di rak sepatu. Kemudian yang gambar kedua, ini ya ada keterangannya Badi kebingungan mencari pasangan sepatunya. Ya, ini kebingungan ya. Mungkin saat dia melepas sepatu tidak diletakkan di rak ya. Jadi bisa jadi sepatunya ketendang-tendang. Jadinya hilang. Ya, susah mencari ketika akan dipakai. Nah, gambar yang pertama apakah merupakan gambar yang menunjukkan sikap tertib di rumah? Yang kedua, apakah ini juga menunjukkan sikap tertib di rumah? Coba, yang pertama sikap tertib? Iya. Kemudian dicentang karena ini meletakkan sepatu di rak sepatu. Yang kedua, apakah ini merupakan sikap tertib? Tidak ya, dia bingung mencari sepatunya ya. Jadi tidak diletakkan pada tempatnya setelah dipakai. Akhirnya ketika akan memakai lagi bingung mencari sepatunya. Jadi ini adalah contoh sikap tidak tertib di rumah. Jadi ini sikap yang salah. Jadi yang tidak tertib jadi disilang. Begitu ya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke halaman 81. Setelah merapikan tempat tidur, Bella merapikan meja belajarnya. Pada meja belajar terdapat 18 buku tulis. 18 jika ditulis dalam nilai tempat puluhan dan satuan menjadi. Nah, perhatikan, ini 18, 1 dan 8. Yang puluhannya yang mana? Yang depan, ini ya. P, 1 itu P puluhan. Tulis di sini. Kemudian yang belakang disebut satuan. Nilai tempatnya satuan. Berapa nilainya? 8. Jadi 18 itu 1 puluhan, 8 satuan. Kalau ditanyakan, angka berapa yang menempati nilai puluhan? Angka berapa ini? 1. Angka berapa yang memiliki nilai tempat satuan? Angka berapa? 8. Nah, ini ya. Jadi ini puluhan, ini satuan, ini P, ini S. Nah, untuk mengingat, ini satu ini P ya, yang depan ini P, yang belakang S. PS. Nah, P puluhan, S satuan. Begitu ya, kalau terdiri dari dua angka ya, bilangan 18. Ya, ini contohnya bilangan yang terdiri dari dua angka. Nah, nilai tempatnya adalah puluhan dan satuan. PS, yang depan P 1 puluhan, yang belakang S satuan. Berapa? 8. Begitu ya. Baik, sekarang kita kerjakan latihan di bawahnya. Yuk, pensilnya disiapkan lagi. Tentukan nilai tempat dari bilangan-bilangan berikut. Nah, ini berapa ini? 13. Sama dengan ini 1. Ya, puluhannya berapa? Tadi PS. P-nya berapa yang depan? 1. Tulis di sini 1. S yang belakang. Berapa? 3. 3. Satuannya 3. Tulis di sini. Yo, yang 17. Puluhannya berapa? P depan 1. Tulis sini. Kemudian satuannya berapa? 7. Yo, 14. Puluhannya 1. Tulis sini. Satuannya 4. Tulis sini ya, 4 satuan. 19. Puluhannya berapa? 1. Nah, 1 puluhan. Kemudian satuannya 9. Tulis sini ya, 9 satuan. Kemudian 15 sama dengan 1 puluhan. 5-nya satuan. Tulis sini ya. Kemudian 11. Yuk, tempat puluhan ditempati 1. Satuannya berapa ini? PS belakang juga 1. Jadi 1 puluhan 1 satuan. 12. Yo, tempat puluhan ditempati angka
1. Nah, ini 1 puluhan. Satuannya berapa? Ditempati angka 2. Jadi 2 satuan. Kemudian 16. Puluhannya 1. Satuannya berapa? 6. 18. Puluhannya berapa? 1. Satuannya berapa? 8. Baik, sekarang kita ke halaman 82. Nah, 82 ini merupakan tugas ya yang harus kalian kirim ke Google Classroom. Ya, jadi kerjakan latihan 2, ini latihan 2 dan latihan 3 ya. Jadi atas dan bawah. Halaman 82. Setelah selesai, foto dan kirim ke Google Classroom. Gitu ya. Yuk kita lihat contohnya. Ini perintahnya tentukan nilai tempat dari bilangan berikut ya. Jadi ini ada nilai tempat kemudian tentukan bilangannya ya ini ya. Bilangan berapa? Yuk. 1 puluhan, 3 satuan sama dengan 13. Jadi ini 1 tulis sini depan, 3 tulis belakangnya. Jadi 13. 1 puluhan, 6 satuan. Yuk, yang depan berapa tadi? 1 puluhannya. Kemudian satuannya berapa? 6. Berarti 1, 6. Kemudian ini 1 puluhan, 1 satuan sama dengan berapa? Tulis ini. 1 puluhan, 7 satuan sama dengan berapa? Ayo, tulis ya. Yang depan tulis depan, yang belakang tulis belakang. Kemudian 1 puluhan, 4 satuan. Yuk, tulis ini berapa? Kemudian 1 puluhan, 9 satuan. Yo, yang depan berapa itu? 1. Yang belakangnya berapa ini? Tulis ini. Kemudian 1 puluhan, 2 satuan. Nah, ini ya. Ditulis berapa? Kemudian 1 puluhan, 5 satuan. Sama dengan berapa? Ditulis ini. 1 puluhan, 8 satuan. Berapa ini ya? 1 terus berapa belakangnya satuannya? Nah, tulis ini. Gitu ya. Kemudian kalau udah selesai, kerjakan yang latihan 3. Tulislah nama bilangan. Jadi, lambang bilangan itu ditulis menggunakan angka. Nama bilangan ditulis menggunakan huruf. Yo, diulang lagi. Lambang bilangan ditulis menggunakan angka. Ini ya, 12 pakai angka 1, 2. Kemudian nama bilangan ditulis dengan huruf. Ini. Ya, sekarang perhatikan. Yang nomor 1 contohnya 12. Ditulis pakai huruf 2 D-U-A belas B-E-L-A-S. Nah, sekarang bawahnya. Ini lambang bilangan berapa? 14. Silahkan ditulis pakai huruf E-M-P-A-T-B-E-L-A-S. 14. Gitu ya. Yuk, Bu Puji kasih contoh satu lagi. 16. Ini bilangan berapa? Lambang bilangan 16 ditulis pakai huruf 16. E-N-A-M. Kemudian spasi belas B-E-L-A-S. Gitu ya. Bawahnya ini lambang bilangan berapa? Iya, betul 15. Terus kalian tulis di sini nama bilangannya seperti contohnya. Kemudian yang ini berapa ini? 13 ya, betul sekali. Ditulis di sini nama bilangannya. Ini berapa? 17. Yuk, tulis di sini 17. Kemudian ini berapa? 11 ya, lambang bilangan 11 tulis nama bilangannya 11. Kemudian 18, silahkan ditulis nama bilangannya 18. Nah, anak-anak, sudah selesai ya. Silahkan dikerjakan, ditulis dengan yang rapi. Setelah selesai, minta tolong ayah atau bunda untuk memfotokan, lalu mengirimkan ke Google Classroom. Jangan lupa ucapkan terima kasih sama ayah bunda telah menemani belajar. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan
ke halaman 85 ya. Kita akan membahas evaluasi subtema 2. Yuk kita baca bersama-sama dan juga siapkan pensil kalian ya. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar. Nomor 1. Dino mencuci tangan A. Sebelum bermain, B. Sebelum makan, C. Setelah belajar. Apa jawabannya? B. Ya, silahkan disilang ya, sebelum makan. Nomor 2. Ino mengambil banyak makanan, tapi tidak dihabiskan. Perilaku Ino A. Tidak baik, B. Sangat baik, C. Perlu dicontoh. Apa jawabannya? Ya, tidak baik. B. A, maaf ya, A yang disilang. Kemudian nomor 3. Contoh tertib di rumah saat pulang sekolah adalah, contohnya apa? Segera ganti baju. Terus apalagi? Langsung pulang ke rumah. Ya, tidak bermain dulu. Kemudian meletakkan sepatu di rak sepatu. Begitu ya. Sekarang nomor 4. Jika kamar berantakan, yang kita lakukan adalah merapikan. Ya, silahkan ditulis. Kita lanjut ke nomor 5. Anak-anak bersekolah pada A. Sore hari, B. Malam hari, C. Siang hari. Apa jawabannya? C. Siang hari. Yuk disilang. Kemudian nomor 6. Kata yang tidak berhubungan dengan siang hari adalah A. Gelap, B. Terang, C. Matahari. Yuk, yang tidak ada hubungannya dengan keadaan siang hari. Yang mana? A. Gelap. Ya. Terang, pada siang hari terang karena ada cahaya matahari. Jawabannya A ya. Kemudian nomor 7. Contoh kegiatan anak pada siang hari adalah, contohnya apa? Belajar di sekolah, bermain bersama teman, tidur siang, makan siang. Nah, itu merupakan contoh kegiatan pada siang hari. 8. Contoh kalimat berisi perintah adalah, berisi perintah berarti menyuruh atau kalimat perintah ya yang menyuruh ya, menyuruh, memerintah seperti itu. Contohnya, cucilah tanganmu. Kemudian apa lagi? Bersihkan badanmu. Letakkan sepatu di rak sepatu. Itu contoh kalimat yang berisi perintah. Kita lanjut ke nomor 9. Ini ada gambar mangga, ini ada gambar jeruk. Kita hitung mangganya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita lanjutkan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mangganya ada 14. Diingat-ingat ya. Kalian boleh menuliskan di bawah sini kecil 14 biar tidak lupa. 1, 4. Kemudian jeruknya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini tulis di sini pakai pensil ya, hurufnya kecil 17. Tadi di sini 14, ini 17. Mangga titik-titik dari jeruk. A. Lebih banyak. B. Lebih sedikit. C. Sama banyak.
Tadi mangga 14, jeruk 17. Apakah mangga lebih banyak? 14? 14 lebih banyak dari 17? Tidak. Apakah mangga lebih sedikit? 14 lebih sedikit dari 17? 14 kurang dari 17, betul? Betul, jadi lebih sedikit. Yang C sama banyak, tidak sama ya, 14 dan 17 tidak sama. Jadi yang disilang adalah B, lebih sedikit. Kemudian nomor 10, ini gambar pisang. Di sini sudah ada tulisannya, ya. 11 pisang titik-titik dari 18 pisang. Coba jawabannya apa? Di halaman berikutnya ya, halaman 86. A sama B, lebih banyak, C lebih sedikit. Jawabannya apa? Lebih sedikit. Sekarang nomor 11. 1 puluhan, 6 satuan ya. Ini 6 satuan, kurang ya. Jadi di sini harusnya ada tulisan satuan. Jadi kalau 1 puluhan tambah 6 satuan berapa? 16 ya. Kemudian ini 1 puluhan, ini 9 satuan. Ditambah ya tulisan sendiri ya. Satuan SATUAN sama dengan 19. Itu ya, 1 puluhan, 9 satuan, 19. Ya, sekarang nomor 12. Ini ada bilangan 15. Nah, diuraikan. Puluhannya berapa? 1. Yang depan ini puluhan. Yang belakang satuan. Satuannya berapa berarti? 5. Tulis begini, ya. Baik, sekarang nomor 13. Olahraga sepak bola ditunjukkan gambar. Yang mana sepak bola? A, B, atau C? Yang B. Disilang ya. Kemudian nomor 14. Bola bisa ditendang menggunakan A. Siku lengan, B. Perut, C. Punggung kaki. Jawabannya apa? C. Punggung kaki. Ya, kemarin sudah belajar cara menendang bola ya, ada yang ditendang menggunakan punggung kaki, ujung kaki, atau kaki bagian dalam. Kita lanjut ke nomor 15. Perhatikan gambarnya. Oke. Gambar di samping adalah menendang bola dengan apa ini? Ujung kaki. Ya, silahkan ditulis ya. Nomor 16. Saat bermain bola, kita harus bekerja sama dengan teman karena bermain bola membutuhkan kerjasama tim. Ya, tim itu satu kelompok, satu regunya. Nomor 17. Gambar di samping adalah tari. Tari apa ini ya? Kemarin kita udah belajar. A. Serimpi, B. Piring, C. Saman. Ini adalah tari saman. Nah, tari saman merupakan tari yang gerakannya cepat ya. Gerakan cepat diiringi dengan musik yang cepat. 18. Gerak tari ada yang titik-titik dan ada pula yang titik-titik. A. Panjang pendek, B. Lambat cepat, C. Keras cepat. Apa jawabannya? Lambat cepat. Jadi ada yang lambat, ada yang cepat. 19. Gerak tari lambat diiringi musik. Diiringi musik apa? Diiringi musik lambat. Ya. Kemarin seperti gerakan tari pada apa? Lihat kebunku. Gerakan titik-titik ya, nomor 20 titik-titik diiringi musik cepat. Apa? Gerakan tari cepat diiringi musik cepat ya, seperti tari saman ya. Kemarin ada yang praktek tari saman ya, gerakannya cepat. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai ya. Tadi sudah belajar tentang apa? Aturan di rumah. Belajar tentang nilai tempat ya, ada puluhan dan satuan. Dan kita sudah membahas evaluasi subtema 2 ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Alhamdulillah ya. Anak-anak semoga senang karena tambah ilmu, tambah pengetahuan ya.
Siapa yang mau berlelah-lelah belajar di masa sekarang, maka besok akan menuai kesuksesan di masa depan. Jika sekarang malas belajar, maka dia akan menuai kebodohan di masa depan. Jadi anak-anak harus semangat belajar, gitu ya. Nah, untuk soalnya, untuk tugasnya ya, tadi tolong dikerjakan, nggih, dan dikirim ke Google Classroom. Baik, marilah kita akhiri pelajaran hari ini. Apabila banyak kekurangan dari Bu Guru, mohon dimaafkan. Tetap semangat belajar, rajin sholat, rajin ngaji, bantu orang tua. Nggih. Baik, sekarang silahkan duduk dengan tertib. Kita berdoa bersama-sama, doa setelah belajar. Doa setelah belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.